Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke episode ketiga dari 16 prinsip Dr. Prosser di dalam pendidikan kejuruan dan vokasi. Kita masuk ke nomor 4, saudara sekalian. Sekali lagi ingin saya sampaikan betapa sebenarnya sistematis sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Prosser ini. Tadi di nomor 1, 2, 3 kita sudah lihat, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, kita akan masuk ke nomor 4 ini ke satu aspek berikutnya, yang juga merupakan poin penting di dalam pendidikan kejuruan dan vokasi. Saya bacakan saja aslinya. The training helps the trainee to capitalize his interest and abilities to get the highest possible degree. To the highest possible degree maksud saya. Jadi program pendidikan, nah ini yang dilakukan, yang kita lakukan itu harus mampu mengcapitalize istilahnya. Mengcapitalize ini apa ya kalau bahasa Indonesianya? Memanfaatkan, mendorong ke satu situasi yang betul-betul maksimal ya. Capitalize itu kan istilahnya bagaimana memanfaatkan, kalau katakannya di dagang ya, kita punya barang satu, kita capitalize benar sehingga barang itu bermanfaat dan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu capitalize ya. To capitalize his interest and abilities. Nah, ini dia lagi satu. Jadi saya jujur saja melihat prinsip Prosser ini, kenapa kok saya jujur pribadi juga sangat kagum sekali, karena di tahun sekian, di awal abad ke-20 dia bisa melihat poin-poin itu, esensi-esensinya, dan dimasukkan ke dalam satu daftar yang sangat sistematis. Jadi kalau kita ngomong di poin keempat, dia bicara mengenai satu hal lagi yang sangat esensial dan penting sekali, yaitu interest dan ability. Nah, interest adalah minat ya kalau di tempat kita. Kemudian ability ya mungkin kalau saya terjemahkan bebas lah ke Indonesia, bakat lah, abilities. Jadi orang-orang tuh naturally, semua orang, setiap orang tuh pasti punya minat dan bakat yang unik ya. Interest and abilities lah mungkin istilahnya. Kalau di dalam dunia kejuruan mungkin Prosser pakai ability, oke lah, kemampuan ya, mungkin potensi diri di dalam dirinya. Ya mungkin kalau kita lihat ini ada orang-orang yang dari kecil sebenarnya kita bisa lihat ada anak-anak yang memang kayaknya secara alamiah, naturally dia ini orang interest banget sama otomotif misalnya. Kemudian punya minat dan bakat kelihatan dari kecil. Dia seneng ngutak-ngatik ke motor. Kalau nyari poster untuk ditempel di di kamarnya ya, dia cari foto-foto motor, mobil, kan kelihatan. Jadi memang dia punya interest di situ, di otomotif. Ya, kita ngomong otomotif contoh ya. Ada anak-anak tertentu yang kalau kita lihat seneng sekali dengan masalah, terutama yang mungkin wanita ya, busana, tata busana, matchingkan baju dengan rok, matchingkan baju dengan warna baju dengan warna yang akan dia pakai di hijab atau jilbabnya dan sebagainya. Kelihatan kok anak-anak yang memang memiliki interest, memiliki ability dari awal untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Nah, kalau kita lihat di Prosser di nomor 4, dia ngomong secara jelas di situ masalah interest dan ability. Jadi bagaimana kalau di poin keempat ngomongnya, saya lihat Prosser agak realistis juga lah di nomor 4. Dia ngomong training yang kita lakukan, education yang kita lakukan, yang kita terapkan di tempat kita, itu harus mampu mengcapitalize, memanfaatkan, mendorong, mendapatkan untung sebesar-besarnya, kalau istilah dagangnya, dari interest dan ability dari student, dari trainee, dari mahasiswa yang ada di tempat kita, semaksimal mungkin, to the highest possible degree istilahnya, ya, semaksimal mungkin lah. Jadi dia kayaknya taken for granted lah istilahnya saya. Jadi ya udahlah, kita mau nggak mau lah, ini ada orang di dalam program training kita, pendidikan kita, orangnya emang udah kayak gini, ya udah, apa sih interest dan abilitiesnya yang ada, kita coba digali sedalam-dalamnya dan dimanfaatkan, didorong sebaik-baiknya sehingga dapat maksimal sesuai dengan pekerjaan di mana dia telah berada di situ, karena dia milih untuk masuk ke pendidikan tersebut, kejuruan tersebut, jurusan tersebut maksud saya. Dari awal mungkin ya sudahlah,
mungkin tidak ada tes minat bakat ya. Nah, tapi kalau nomor 4 ini saya mau tarik ke dunia pendidikan di Indonesia, saya pikir ini poin sangat penting yang harus kita pegang dari awal, di mana kalau seseorang kita akan terima di dalam program pendidikan yang kita sudah set, kita desain sedemikian rupa untuk menuju ke satu occupation atau pekerjaan tertentu, kita harus memastikan bahwa orang-orang yang masuk itu memang memiliki interest and ability. Kalau kita mungkin terjemahannya lagi-lagi tadi saya sebut minat dan bakat yang sesuai, sehingga kita betul-betul bisa dorong maksimal anak-anak tersebut untuk dapat mencapai tingkat kompetensi yang optimal dan maksimal, to the highest possible degree, setinggi mungkin lah. Saya sendiri adalah praktisi di dunia pendidikan kejuruan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Saya merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya, bagaimana idealnya kalau kita mendidik anak-anak kita yang betul-betul memang memiliki minat dan bakat sesuai dengan bidang tersebut. Motivasinya tinggi luar biasa, tangannya, otaknya itu kelihatannya sudah memang align ya, sejalur dengan program materi pendidikan yang kita miliki, sehingga sangat gampang kita untuk mencapai mendorong anak tersebut untuk sampai ke standar kompetensi yang kita harapkan. Nah, ini nomor 4 ya. Jadi interest and abilities atau minat dan bakat. Oke. Kemudian yang kelima, lagi-lagi Prosser luar biasa. Kita lihat nomor 5. The training is given to those who need it, want it, and are able to profit by it. Nah, ini menarik juga. Jadi kita lakukan training, ini nomor 4 dengan nomor 5, sebenarnya saya agak bingung juga lihat si Prosser, background berpikirnya Prosser. Kalau nomor 4 tadi kelihatannya ya sudahlah, orangnya udah seperti ini ya, kita coba galilah sedalam mungkin, setinggi mungkin dari interest dan ability-nya. Tapi nomor 5 enggak. Dia bilang training itu hanya kita berikan, ya, pendidikan hanya akan kita berikan kepada orang-orang yang punya need, yang memang who needed istilahnya, yang betul-betul membutuhkannya. Kemudian who wanted, yang betul-betul menginginkannya. Want, ingin. Dan kemudian are able, jadi 3 hal ya dia bilang, are able to profit by it, yang bisa mendapatkan keuntungan dari training yang akan kita berikan. Luar biasa poin kelima ini. Jadi dia melihat 3 hal. Orang yang masuk ke dalam pendidikan kita harus tahu kebutuhannya, need, harus tahu keinginannya, want, dan ketiga, bagaimana cara memanfaatkan pelatihan yang dia dapat, pendidikan kejuruan yang dia dapat setelah dia lulus nanti. Nah, ini kalau kita ngomong nomor 5 bisa panjang lebar sampai subuh, saudara-saudara sekalian. Tapi mungkin saya akan coba cari beberapa ilustrasi lah yang pas ya. Yang pertama mengenai needed and wanted istilahnya. Dari bahasanya saja, kalau di bahasa Inggris ya, kita dapat menangkap poin nomor 5 yang disampaikan oleh Dr. Prosser ini sebagai poin yang tekanannya adalah ke motivasi, saudara-saudara sekalian. Nah, disinilah rasanya kalau Anda orang pendidikan, Anda pasti tahu pendidikan yang pasti akan berhasil, sukses adalah pendidikan yang berbasis kepada motivasi yang tinggi dari baik para studentsnya maupun juga teachersnya. Tapi kita ngomong di sini mungkin spesifik dari studentsnya. Bayangkan kalau anak-anak tersebut memang memiliki motivasi yang luar biasa tinggi. They need it, they want it. Yang penting, saya praktisi, saya mengalami bagaimana orang-orang atau anak-anak yang memiliki motivasi tinggi itu, waduh, kita sebagai pendidik itu enak sekali, bahagia sekali, dan nyaman, dan jadi mudah. Segala kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka, memberikan kompetensi ke mereka itu jadi mudah sekali dan senang, karena memang mereka motivasinya luar biasa. Nanya,
Pak, besok belajar apa lagi? Pak, saya kemarin udah belajar ini, hari ini belajar apa lagi? Pak, saya dengar di sana kemarin sudah bisa ini loh Pak, di sekolah lain. Pak, kemarin saya baca di majalah kelihatannya ada teknologi baru. Pak, saya mau belajar yang ini. Gila nggak? Jadi proser nyinggung di nomor 5. Kalau kita ingin didik orang berhasil di dunia pendidikan kejuruan dan vokasi kita, orang yang masuk harus punya kebutuhan, punya keinginan yang tinggi, jelas. Motivasinya harus tinggi. Nah, ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Baik motivasi itu mungkin ditimbulkan dari awal, katakanlah dari SMP, dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang benar sehingga mereka memiliki motivasi yang tinggi pada saat memilih untuk masuk ke jurusan tertentu, atau kemudian kalaupun mereka sudah masuk, sekolah harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjamin bahwa motivasi yang ada di dalam diri setiap siswa, setiap mahasiswa itu harus selalu tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, siswa atau mahasiswa tersebut harus tahu bagaimana cara memanfaatkan hasil program pendidikan tadi, pendidikan kejuruan dan vokasi tadi setelah dia lulus. Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau sampai dia masuk kemudian dia nggak tahu nanti masa depannya seperti apa, dia mau kerja di mana, lokasi mana saja, atau tempat-tempat mana saja yang bisa menerima pekerjaan seperti ini. Ini penting. Nah, disinilah saya kadang-kadang senang sekali kalau ada sampai orang tua datang ke sekolah, kemudian mengantar anaknya, Pak, saya ingin anak saya dididik jadi ini karena ingin meneruskan usaha saya. Saya punya bengkel otomotif, Pak, bengkel mobil, motor. Anak saya masukin di program jurusan otomotif ini karena saya tahu dia nanti akan bisa meneruskan bisnis saya. Anaknya juga semangat. Iya Pak, saya nanti praktek di tempat di tempat orang tua saya karena ada bengkel yang bisa dipakai sebagai tempat praktek. Saya juga bertekad nanti kalau bapak saya sudah tua, saya akan bekerja di bengkel otomotif saya. Luar biasa. Nah, ini disebut oleh Prosser clear di nomor 5. People who are able to profit by it. Dia harus tahu nanti kalau sudah selesai dia akan kemana. Nah, disinilah pentingnya bimbingan dan konseling karir. Jangan sampai anak-anak kita, baik yang di perguruan tinggi maupun di SMK, tidak tahu kemana dia setelah selesai nanti. Kalau perlu pada saat dia mulai langkah masuk ke dalam program pendidikan, di tahun pertama, di hari pertama, dia sudah tahu mau kemana dia pergi nantinya. Oke. Demikian saudara-saudara sekalian, nomor 5 kita sudah sampai, masih panjang 16, nanti akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.